Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Elknur Oktaviani, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam atau PAI. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang fikih. Nah, fikih yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang kitab bersuci atau fikih yang sering dibahas pada kitab-kitab lain, yaitu dasarnya fikih. Pertama adalah Babut Thaharah atau Kitab Thaharah. Nah, oke, langsung saja kita akan membahas tentang taharah. Yang pertama yaitu tentang macam-macam air, bagaimana air, macam-macam air. Habis itu kemudian pembagian-pembagian air yang bisa dipakai untuk bersuci. Nah, itu akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama, al-miyahul lati yajuzuha biha tathiru sab'un miyatin. Nah, macam-macam daripada air itu ada 7 macam air. Yang pertama, ma'us samai, air langit. Nah, ini maksud dengan air langit bukan air yang berada di langit, tapi air hujan yang turun dari langit. Itu yang dinamakan dengan air langit atau ma'us sama. Nah, itu yang termasuk adalah air yang dapat digunakan untuk mensucikan. Yang kedua, wa ma'ul bahri. Nah, yang kedua yaitu adalah air laut. Nah, air laut itu banyak, asin, tapi dapat mensucikan atau dipakai untuk mensucikan. Yang ketiga, wa ma'un nahrin, air sungai. Nah, air sungai yang mengalir itu adalah boleh atau salah satu dari macam-macam air yang dapat mensucikan. Yang keempat yaitu wa ma'un bi'rin, air sumur. Yang kelima, wa ma'ul aini, air sumber danau, sumber macam-macam yang bersumber dari bawah tanah. Nah, yang keenam yaitu wa ma'us salji atau air salju. Nah, salju itu sebenarnya es ya, es yang atau gumpalan-gumpalan air yang membeku. Nah, itu diperbolehkan untuk digunakan mensucikan diri maksudnya. Nah, yang ketujuh ya wa ma'ul baradi atau air embun. Nah, air embun pagi-pagi yang ada di rumput-rumput misalkan. Nah, itu diperbolehkan untuk mensucikan diri. Nah, kemudian yaitu air, pembagian air. Nah, tadi sudah, yaitu macam-macam air ada 7. Air langit atau air hujan tadi ya. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur atau perigi. Nah, yang kelima, air sumber. Nah, dari sumber pegunungan misalkan itu tadi. Nah, yang keenam, air salju atau es. Dan yang ketujuh, air embun. Itu adalah macam-macam air. Nah, jadi macam-macam air yang dapat mensucikan diri itu ada 7 tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kemudian kita masuk lagi ke pembahasan yaitu pembagian air. Nah, air terbagi menjadi berapa? Maksudnya di sini air ada yang boleh digunakan untuk bersuci, ada yang tidak boleh. Nah, yang pertama yaitu air mutlak. Nah, air mutlak itu seperti apa? Yaitu suci yang lagi mensucikan, yang tidak makruh, yaitu air murni. Murni tadi contohnya air sumber, air sumur, itu adalah air mutlak. Nah, lalu yang kedua, air yang suci lagi mensucikan, yang mana makruh penggunaannya, yaitu air yang terjemur oleh matahari. Nah, air ini boleh digunakan untuk bersuci. Nah, tapi penggunaannya itu hukumnya makruh. Kenapa jadi makruh? Karena di situ sudah terjemur matahari atau kena panas, kena sinarnya matahari. Nah, maka di situ hukumnya makruh, tapi tetap diperbolehkan untuk digunakan untuk bersuci maksudnya.
Nah, yang ketiga yaitu suci dan mensucikan. Maksudnya suci dan tidak mensucikan. Nah, itu air mustakmal, air yang sudah terpakai. Misalkan ini dalam embernya hanya kisaran 150 liter atau dalam gentong, yang gentong ukurannya itu adalah 150 liter. Nah, di situ sudah terpakai mandi setengah. Nah, itu airnya tetap suci bagi kita, bisa buat mandi, bersih-bersih atau yang lainnya. Tapi itu tidak untuk mensucikan. Atau misalkan airnya bekas kena percikan dari kita misalnya cuci tangan atau mandi. Nah, itu airnya tetap suci, tapi tidak untuk mensucikan dari hadas. Misalkan untuk mandi wajib, nah itu sudah tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua yaitu air berubah sebab dicampuri benda-benda suci lainnya. Contohnya, air itu suci, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci karena tercampur oleh benda lainnya. Contohnya air kopi, air teh. Nah, itu suci, bisa kan kita minum, bisa kita pegang masih, tapi tidak untuk mensucikan. Nggak bisa itu untuk digunakan untuk berwudu, untuk mandi. Nah, itu tidak bisa karena sudah ada sebabnya, karena tercampur dengan benda lainnya yang suci. Nah, yang keempat yaitu air najis, air yang kemasukan najis, sedangkan air itu kurang dari 2 kulah. Nah, air itu atau ada 2 kulah tetapi berubah karena najis tersebut. Contohnya apa? Misalkan dalam ember atau dalam tempat kita berwudu kemasukan bangkai cicak. Nah, itu kemasukan najis, maka air tersebut dinamakan air najis dan tidak bisa lagi untuk digunakan untuk bersuci. Nah, lalu itu yang kurang dari 2 kulah. Misalkan cuma beberapa liter saja. Tempat berwudu itu misalkan kecil, jadi hanya beberapa liter saja. Nah, tapi di sini ada 2 kulah tetapi berubah karena najis. Nah, itu jelas mutlak. Misalkan di dalam bak mandi tercebur tikus misalkan. Nah, di situ maka najisnya tuh mutlak, bendanya ada, kelihatan jelas dan besar. Nah, berubah baunya, nah mungkin warnanya, misalkan kena darahnya yang banyak. Nah, itu akan jadi air najis dan itu tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi, mensucikan. Nah, pembahasan ini sebenarnya saya ambil dari kitab Hukum Islam. Nah, jilid 1 yang diterjemahkan dari kitab Al-Ghayatu wa matannya Al-Ghayatu wa Taqrib. Nah, yang diterjemahkan oleh Haji Muhammad Basori Alwi. Nah, atau kitab Hukum Islam jilid 1. Nah, saya mengambil referensi dari kitab tersebut. Nah, mungkin pada video kali ini saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan pada video kali ini bermanfaat bagi semuanya. Oke, next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.